Selamat pagi sahabat Berdasi, berdiskusi seputar demokrasi. Berjumpa lagi dengan podcast KPU Kabupaten Bangli. Kali ini dengan tema menuju pemilih cerdas dan bertanggung jawab. Di podcast kali ini kita sudah kedatangan narasumber, beliau anggota KPU, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM, Bapak Imade Surya Dharma Yuda. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Bu Jero. Nggih. Gimana kabar Bapak, sehat? Astagfirullah, sehat. Mungkin bisa disapa dulu Pak, sahabat Berdasinya, silakan Pak. Selamat pagi, sahabat Berdasi. Jadi perkenalkan, saya Imade Surya Dharma Yuda. Jadi ini mungkin 2 kalinya saya hadir dalam podcast Berdasi. Saya selaku Ketua Divisi Sosdiklik Parmas dan SDM KPU Kabupaten Bangli. Ya, terima kasih Pak Kade. Mungkin kita langsung saja ngobrol ya Pak De ya. Oke, silakan. Mungkin yang pertama yang mungkin juga sahabat Berdasi ingin tahu, KPU sekarang ini kan di masa di luar tahapan pemilu dan pemilihan ya Pak ya. Kalau di luar tahapan pemilu dan pemilihan, apa saja kegiatan khususnya yang di divisi Bapak sendiri, sosialisasi dan Parmas, mungkin bisa diceritakan Pak? Baik, terima kasih Bu Jero. Jadi saya panggil Bu Jero aja ya. Iya, nggak apa-apa, silakan. Jadi kalau di visi Tiang di Sosdiklik Parmas SDM Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM, jadi tentunya kita selalu melaksanakan kegiatan persiapan untuk menyongsong pemilu dan pilkada yang akan datang. Jadi kegiatan terutama yang kami lakukan tentunya terkait dengan pendidikan, politik, dan demokrasi, sehingga ketika nanti sudah hajatan pemilu dan pilkada, kita betul-betul masyarakat Bangli pada khususnya sudah siap untuk menyongsong pemilu dan pilkada menjadi pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab seperti tema kali ini ya Pak ya. Ya, pagi ini, sehingga demokrasi di Kabupaten Bangli bisa lebih kuat dan bermartabat. Mungkin itu bisa. Okay. Kalau seperti yang Pak Kade katakan tadi, saya panggilnya Pak Kade aja ya. Melaksanakan sosialisasi, sosialisasi yang mungkin bisa kami ketahui, yang menyasar apa saja nih Pak, sosialisasi kemana saja yang sudah Bapak dengan tim KPU yang sudah Bapak lakukan selama ini Pak. Jadi tentunya terkait dengan sosialisasi atau pendidikan politik dan demokrasi, jadi itu segmennya mungkin hampir sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya, yaitu fokusnya kepada pemilih pemula, kemudian perempuan dan disabilitas, juga pendidikan politik terhadap kaum marginal. Jadi mungkin itu secara garis besar yang selalu intens kita lakukan. Jadi terkait pendidikan pemilih pemula tentunya lebih mengkhusus kepada siswa. Jadi siswa SMA, SMK, bahkan juga ke siswa SMP. Okay. Sebelum melakukan sosialisasi, apalagi dengan instansi di luar instansi KPU ya, mungkin ada hal-hal atau apa-apa saja mungkin yang sebelum Bapak melakukan sosialisasi tersebut yang mungkin tim KPU lakukan untuk melakukan penjajakan, untuk diberikan waktu dan kesempatan untuk melakukan sosialisasi terutama di sekolah-sekolah SMA ataupun SMK Pak, mungkin bisa diberitahukan Pak persiapannya. Jadi persiapan dari kita kalau kepada pemilih pemula SMA SMK, jadi kami juga kemarin sudah melaksanakan yang namanya PKS, jadi perjanjian kerjasama dengan seluruh SMA dan SMK di Bangli, sehingga nanti kita diberikan ruang untuk memberikan pendidikan politik dan demokrasi kepada siswa. Kemudian kalau kepada perempuan dan disabilitas juga kami kemarin berupaya melakukan audiensi dengan Pakis, tapi belum terwujud, dan kami juga kemarin merancang yang namanya Bunda Demokrasi, tapi masih dalam proses tindak lanjut. Kemarin kami audiensi dengan Pak Bupati, sempat kami sampaikan juga terkait dengan program kami terkait dengan Bunda Demokrasi, sehingga kedepannya pendidikan politik perempuan bisa menjangkau di seluruh wilayah Kabupaten Bangli. Tapi ini masih dalam proses kami sehingga betul-betul matang ketika pelaksanaannya nanti. Mungkin itu.
Oke. Kalau terkait PKS sendiri Pak, mungkin bisa Bapak ceritakan sedikit terkait ruang lingkup ataupun tujuan diadakannya PKS dengan SMA dan SMK Sebangli. Mungkin apakah bertujuan untuk mungkin memudahkan nantinya untuk melakukan sosialisasi atau seperti apa Pak? Mungkin bisa disampaikan ke sahabat Berdasi Pak. Terkait dengan PKS, jadi ruang lingkupnya yang pertama secara garis besar kami sampaikan dari kami, dari KPU Kabupaten Bangli siap memberikan narasumber, jadi terkait dengan pendidikan politik di SMA dan SMK, bahkan di SMP kapanpun kami dibutuhkan. Kemudian kami minta dari pihak sekolah memberikan ruang kepada kami, sehingga kalau sebelumnya mungkin dari pihak kita bersurat meminta jadwal dan lain sebagainya, harapan kami setelah PKS ini terwujud, ketika ada ruang di sekolah kami dihubungi, sehingga dalam setahun minimal 3-4 kali kami bisa hadir untuk memberikan pendidikan politik dan demokrasi secara berkelanjutan. Kemudian juga yang tidak kalah penting terkait dengan implementasinya di sekolah, yaitu terkait dengan pemilos atau pemilihan usia serentak. Kami juga sudah merencanakan di tahun ini semoga bisa terwujud terkait dengan pemilu serentak untuk SMA dan SMK se-Kabupaten Bangli. Mungkin itu secara garis besar. Apalagi sekarang di SMA ataupun SMK mungkin pendidikan politik dan demokrasi ini juga sudah masuk di dalam kurikulum pelajaran terutama pada saat MPLS Niki ya Pak ya. Mungkin bagi sekolah-sekolah yang memang membutuhkan narasumber terkait pendidikan politik dan demokrasi, jangan segan untuk menghubungi KPU Bangli mungkin Pak ya. Mungkin KPU Bangli akan siap selalu untuk mendatangi sekolah-sekolah Bapak Ibu. Nah, terkait yang tadi Pak Ampura sedikit Niki, Bapak mengatakan adanya Bunda Demokrasi Pak ya. Bisa disampaikan nggak Pak? Seperti apa rencana program tersebut Pak? Secara garis besar saja sih Pak, karena ini kan baru-baru rencana juga ya Pak ya. Bisa disampaikan mungkin Pak sedikit? Terkait dengan Bunda Demokrasi, jadi harapan dari kami yang pertama, perencanaan kami mungkin mendaulat Ibu Bupati selaku Ketua PKK di Kabupaten Bangli untuk menjadi Bunda Demokrasi, sehingga nanti ke depannya juga di masing-masing desa dan kelurahan bunda-bunda ini juga bisa terbentuk mungkin dari ibu-ibu lurah atau ibu-ibu mekal atau orang-orang lainnya yang berkompeten yang bisa bersama kami sebagai perpanjangan tangan kami, sebagai rekan kerja kami juga dalam hal melakukan pendidikan politik kepada perempuan. Jadi harapan kami ke depannya perempuan tidak hanya datang memberikan pilihan, tetapi juga berpartisipasi baik sebagai calon dan juga banyak wanita-wanita atau perempuan-perempuan tangguh yang speak up di masing-masing desa, sehingga bisa betul-betul nanti ada wakil-wakil perempuan dari masing-masing desa dan kelurahan. Berarti rencananya Bunda Demokrasi ini di masing-masing desa ada beberapa gitu Pak? Perwakilan satu orang atau ada beberapa yang mungkin nanti ini kan Pak? Perencanaan dari kami sih kedepannya jadi bundanya mungkin dari ya Ibu Mekal atau Ibu Lurah, kemudian juga ada semacam bidangnya agar mungkin lebih memudahkan komunikasi kita juga Pak ya. Berarti nanti Bunda Demokrasi ini juga bisa diteruskan sampai adanya tahapan pemilu dan pemilihan ya Pak ya, mungkin untuk mempermudah kita melakukan sosialisasi terutama ke desa dan Banjar ya Pak ya. Begini Pak, di sosialisasi ini kan bukan hanya ada kaum pemilih pemula Pak ya, mungkin ada juga disabilitas yang seperti Bapak sampaikan tadi, terus kaum marginal, ada lansia juga yang mungkin sudah mengalami kesusahan mungkin dari teknologi. Nah, yang harus dilakukan nih KPU Bangli sehingga memang benar-benar kaum ini memang sudah mendapatkan akses sosialisasi, terutama ketika akan adanya hajatan pemilu dan pemilihan kan. Masyarakat juga perlu tahu mungkin calon, visi misinya dan lain sebagainya, mungkin justru tanggal kan itu yang mungkin penting.
Gimana, apa yang dilakukan oleh KPU Bangli sehingga mengetahui bahwa oh sudah terjangkau nih gitu. Jadi yang pertama terkait dengan disabilitas. Jadi terkait dengan disabilitas kami juga sering berhubungan kalau di Bangli dengan SLB Negeri 1. Jadi itu yang sering kami ajak berkoordinasi terkait dengan disabilitas. Dan kebetulan juga kami dan pimpinan kami di Provinsi Bali dan seluruh kabupaten kota di Bangli juga kemarin membuat yang namanya modul pendidikan pemilih. Jadi terkait pendidikan terhadap pemilih pemula, kemudian terhadap perempuan dan disabilitas. Dan kebetulan juga kita di Kabupaten Bangli mendapat tugas menyusun modul terkait dengan pemilih disabilitas. Jadi dalam hal ini juga kami menyiapkan modul asinkronus, jadi yang mudah untuk nanti dipelajari dan dimengerti. Nanti itu juga akan kami sampaikan kepada SLB juga kepada disabilitas di masing-masing desa. Jadi agar mudah dipahami dan dipelajari itu. Jadi terkait dengan disabilitas itu yang sudah kami rencanakan atau sudah kami laksanakan. Kemudian terhadap kaum marginal sih biasanya kami melakukan pendidikan politik dan demokrasi itu kalau di Kabupaten Bangli di rutan dan lapas. Jadi di Bangli ada rutan dan lapasnya, kemudian ada RSJ. Jadi itu kaum marginal yang ada di Kabupaten Bangli. Kami melakukan pendidikan politik dan demokrasi melalui lembaga-lembaga tersebut. Melanjutkan yang tadi Bapak, mungkin kan Bapak mengatakan sosialisasi juga di lapas, di rutan, juga di RSJ Bapak. Mungkin dari pihak KPU, apakah mungkin ada rencana untuk melakukan PKS sama dengan sekolah-sekolah yang lain Pak? Mungkin dari KPU, silakan Pak. Kalau terkait PKS dengan lembaga-lembaga tersebut sampai sejauh ini sih belum, cuma akan kami menjadikan pertimbangan. Tapi sejauh ini koordinasi kami intens lakukan terhadap lembaga-lembaga tersebut, apalagi dalam hal ini yang berkaitan dengan data pemilih. Sampai saat ini selalu kami berkoordinasi dengan lembaga-lembaga tersebut seperti rutan, lapas, dan RSJ. Iya Bapak, mungkin kalau di lapas, rutan, dan RSJ itu kan mungkin pemilihnya juga nggak bisa satu orang itu stay di situ terus, beberapa mungkin ada yang keluar masuk juga ya Pak ya. Tapi selama ini, selama tahapan mungkin di 2024 kemarin, berjalan lancar kan Pak, cukup berjalan lancar lah, artinya antara koordinasi antara lapas, rutan, RSJ juga dengan KPU ya Pak ya. Penyelenggaraannya seperti apa tuh Pak, sosialisasinya? Apakah ada kendala mungkin atau seperti apa Pak? Terkait dengan sosialisasi atau pendidikan politik demokrasi di rutan, lapas, dan di RSJ sejauh ini, apalagi ketika tahapan kemarin sih tidak ada kendala, tidak ada hambatan. Jadi koordinasi kerjasama kami berlangsung dengan sangat baik. Bahkan peserta di lapas dan rutan itu sangat-sangat sangat-sangat disiplin dan sangat-sangat betul-betul antusias menerima sosialisasi dari kami. Dan juga kalau dilihat dari partisipasi masyarakat di rutan dan lapas, karena mereka dalam satu lokalisasi, jadi hampir 100% mereka menggunakan hak pilihnya. Ya saya berarti selama ini juga pimpinan di instansi atau lembaga tersebut juga menyambut baik ya Pak ya, artinya kehadiran KPU Kabupaten Bangli di sana. Terkait kembali lagi terkait kaum pemilih lah. Kalau pemilih sekarang ini kan didominasi, saya lihat didominasi oleh Gen Z, maaf Pak, Gen Z dan juga kaum milenial Bapak. Nah, sejauh ini yang Bapak amati selama ini, mungkin kan sudah pernah di tahapan pemilu Bapak dan pemilihan, konten atau cara sosialisasi seperti apa sih Pak yang efektif untuk menumbuhkan rasa percaya diri daripada Gen Z maupun milenial untuk ayo dong datang ke TPS, ini loh hak pilih kamu harus digunakan. Itu mungkin ada inovasi mungkin yang sudah dilakukan oleh KPU Bangli Pak, bisa diceritakan mungkin? Baik, jadi betul yang disampaikan tadi. Jadi Gen Z dan milenial itu memang mendominasi terkait dengan jumlah pemilih, dan betul adanya bahwa
sosialisasi atau pendidikan politik demokrasi kepada Gen Z dan milenial itu tentunya tidak bisa kita samakan dengan generasi-generasi sebelumnya, Iya, apalagi generasi baby boomer ya, iya, tentunya tidak bisa kita iya. samakan. Yang memang duduk dengerin gitu, kayaknya mereka udah nggak betah gitu loh Pak. Tentunya mungkin kalau dari kami ya penyampaian informasinya atau komunikasinya yang dibedakan tanpa mengurangi substansi pesan yang ingin kita sampaikan. Mungkin komunikasinya yang berbeda, seperti halnya perlu kita melakukan sosialisasi yang betul-betul nantinya masuk ke dalam ruang kehidupan sehari-hari mereka yang tidak terlepas dari media sosial dan platform sosial. Tentunya dalam hal ini ya konten-konten yang menarik, konten yang singkat, tapi memang nggak jenuh mereka ya Pak ya untuk ini. Tidak panjang, jadi singkat, kemudian juga bahasanya sederhana, tetapi tidak mengurangi akurasi informasi yang ingin kita sampaikan. Itu seperti video-video singkat. Dari kami juga masih dalam proses pembuatan video-video singkat yang bisa nanti lebih diterima oleh kaum Gen Z dan milenial. Tanpa mengurangi tujuan daripada pesan yang ingin kita sampaikan. Kalau selama ini nih masyarakat pada umumnya masyarakat kan melihat atau mendengar pemilu cenderung mengartikan bahwa itu cuma hajatan 5 tahun sekali ya, tanpa mereka mendapatkan dampak langsung seperti itu. Mungkin ada kiat-kiat atau langkah-langkah yang dilakukan KPU Bangli di dalam strategi KPU Bangli untuk merubah pikiran-pikiran masyarakat yang mereka harus mempunyai ini memang hak saya untuk melakukan ini, itu bukan lagi yang mengatakan ini cuma hajatan yang kita sendiri tidak akan dapat dampaknya langsung seperti itu. Mungkin udah ada kiat-kiat atau langkah-langkah Pak yang dilakukan KPU Bangli Pak. Jadi memang sering kita dengar pemilu atau pilkada itu hanya hajatan 5 tahunan yang formal kan Jadi untuk merubah atau mindset masyarakat terkait hal itu ya tentunya tidak bisa kita lakukan hanya menjelang pemilu dan pilkada. Mau tahapan saja Pak ya. Jadi hal seperti itu erat kaitannya dengan pendidikan politik dan demokrasi. Jadi kita harus melakukan pendidikan politik dan demokrasi yang betul-betul berkelanjutan, tidak hanya pendidikan politik dan demokrasi yang musiman. Jadi ketika mau tahapan baru kita menyampaikan pendidikan politik dan demokrasi. Jadi pendekatannya ya harus lebih pendekatannya mungkin lebih membumi, lebih mengakar ke masyarakat. Kita tidak bisa melakukan pendidikan politik dan demokrasi yang hanya menyampaikan tahapan atau cara mencoblos atau dan lain sebagainya. Tapi kita perlu menghubungkan antara pemilu dengan kehidupan mereka sehari-hari. Dalam artian mereka betul-betul memahami bahwa suara mereka betul-betul berarti dan betul-betul mempunyai dampak untuk kehidupan mereka sehari-hari. Jadi kita sampaikan kepada mereka bahwa pemilu itu bukanlah tujuan akhir, tapi pemilu itu adalah awal sebuah proses yang nantinya akan betul-betul berdampak pada kehidupan mereka untuk selanjutnya juga ya Pak ya. Mungkin itu juga fungsi tujuan juga dari KPU melakukan sosialisasi pendidikan demokrasi dan politik juga dari sejak dini ya Pak ya. Mungkin dari SMP juga sudah didatangi oleh KPU Pak ya, dari SMA bahkan juga sekarang apalagi di masa MPLS ini Pak ya. Nah, kembali lagi ke pemilu dan pemilihan Pak. Sebenarnya indikator suksesnya sebuah pemilu maupun pemilihan apakah cukup dinilai dari tinggi rendahnya partisipasi masyarakat yang datang ke TPS Pak? Kalau indikator penilaian kesuksesan sebuah pemilu, jadi kalau pandangan saya, jadi
suksesnya pemilu itu ada secara garis besar ada dua indikator, dari segi kuantitas dan dari segi kualitas. Jadi kalau dari segi kuantitas kita berbicara jumlah, ya otomatis indikatornya ya Iya, sangat Parmas. berpengaruh Ya, memang Parmas. Tetapi kalau kita bicara pemilu yang sukses secara kualitas, nah jadi banyak juga indikator-indikator lain seperti uh, pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab yang mewujudkan pemilu yang berkualitas, kan seperti itu. Dalam hal ini juga penting adanya penyelenggara yang berintegritas, kemudian profesional dan akuntabel, serta juga didukung oleh peserta yang menjunjung tinggi sportivitas, sehingga pemilu itu betul-betul berkualitas dilihat dari satu, seperti kita ketahui khususnya di Bangli atau di Provinsi Bali, ketika pemilu dan pilkada kemarin tidak ada yang namanya gugatan dan sengketa. Jadi itu juga tolak ukur kesuksesan sebuah penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Tapi dalam hal ini masyarakat selaku pemilih sudah menggunakan pemilihannya dengan cerdas, kemudian penyelenggara sudah berintegritas tinggi, kemudian peserta sudah menjunjung tinggi yang namanya sportivitas, sehingga tidak ada yang namanya sengketa, dan itu juga bisa jadi salah satu tolak ukur pemilu atau pilkada itu dikatakan sukses. Mungkin itu pandangan dari dia. Mungkin antara penyelenggara dan pemilih sudah sama-sama melakukan fungsinya dengan baik ya Pak ya, mungkin ya. Nah, dari Bapak sendiri target dan harapan Bapak untuk pelaksanaan pemilu dan pemilihan ke depannya Bapak mungkin bisa disampaikan. Kalau target dari KPU Kabupaten Bangli ini pada khususnya mungkin target terkait dengan yang pertama terkait dengan partisipasi masyarakat itu bisa meningkat di hajatan pemilu dan pilkada yang akan datang. Kemudian yang seperti saya sampaikan di awal, ya kualitas daripada demokrasi, kualitas daripada pemilih itu juga jauh lebih baik daripada pemilu dan pilkada-pilkada sebelumnya. Jadi masyarakat juga dituntut aktif Pak ya, untuk nanti menggunakan hak pilihnya, silakan datang ke TPS. Terus jika ada informasi-informasi yang mungkin kurang, mungkin bisa menghubungi KPU langsung Pak ya. Mungkin siapa tahu di Banjarnya mungkin pas ada sangkepan atau apa membutuhkan informasi terkait pemilu dan pemilihan, mungkin silakan masyarakat Bangli pada khususnya bisa datang ke KPU Kabupaten Bangli. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin informasinya sudah cukup melegakan, memberikan pencerahan kepada nanti sahabat Berdasi. Kami harap di lain waktu Bapak bisa datang kembali ke podcast kami di KPU Kabupaten Bangli, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Sahabat Berdasi, mungkin cukup untuk hari ini dulu. Nanti kita sambung lagi di podcast selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Bangli yang sudah menyaksikan podcast ini. Mengucapkan terima kasih kepada tim podcast KPU Bangli yang sudah memfasilitasi. Kami mohon maaf, saya selaku host dan juga Bapak Kadek mungkin selaku narasumber, ada hal-hal yang kurang berkenan mungkin yang kami sampaikan. Kami mengucapkan maaf. Dan kata-kata untuk hari ini, pendidikan pemilih adalah fondasi demokrasi yang sehat. Dan informasi yang benar menghasilkan pilihan yang bijak. Terima kasih.